ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Menikah tapi tanpa ada keinginan memiliki anak. Ini sebenarnya orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia merasa hebat dengan dirinya sendiri. Seakan-akan bahwa anak itu lahir dengan usahanya dia saja tanpa ada campur tangan Allah Jalla wa'ala. Ini pernikahan yang sebenarnya itu pernikahan yang tidaklah dia disebut dengan sebuah pernikahan. Ya, karena tujuan dari pernikahan ini ya, ini adalah untuk meneruskan keberlangsungan manusia di atas muka bumi ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku sangat berbangga dengan umatku yang jumlahnya akan banyak kelak pada hari kiamat. Ya, umat Rasul akan menjadi as-sawad al-a'zam, jumlah yang sangat banyak, dan Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Lantas bagaimana kemudian ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia menikah tapi dia tidak menginginkan adanya anak? Ya, mungkin dia merasa bahwa kan anak bisa mengambil dari anak orang lain lalu diasuh oleh dia gitu kan, tanpa harus dia melahirkan anak. Nah, ini sebenarnya adalah yang pertama bahwa pasangan ini baik laki maupun perempuannya ini sudah masuk ke dalam diri mereka itu syubhat dari pemikiran barat yang luar biasa. Ya, ini dari hasil daripada impor hasil pendidikan dan gaya hidup barat. Di mana gaya hidup barat itu mereka tidak mau banyak direpotkan dengan adanya anak. Tapi dia hanya ingin bahwa dirinya itu inginnya selalu Inginnya selalu tampil fresh, tampil muda. Karena bagi seorang wanita kalau dia melahirkan itu maka masa mudanya itu seperti dianggap hilang. Padahal kita tahu bahwa punya anak atau tidak punya anak, bertambahnya umur itu tetap akan mengalami masa tua. Masa tua itu tidak akan bisa dihalang-halangi, ya. Tidak akan pernah bisa dihalang-halangi oleh obat sehebat apapun. Ya, tulang kita itu ada masanya. Sebagaimana kita misalkan banyak buatan-buatan manusia dari teknologi secanggih apapun, ya, yang namanya hasil teknologi manusia itu ada masanya. Allah Subhanahu wa taala juga ya memutar hari-hari kepada manusia itu ada masa, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, hari-hari itu dipergilirkan kepada manusia. Hari ini usianya 1 tahun, tahun besok sudah 2 tahun, tahun besok 3 tahun. Kulit sudah mulai berkurang, tenaga sudah mulai berkurang, kekuatannya, mata dan yang lainnya itu nggak bisa disembunyikan. Meskipun kita obat-obatan begitu banyaknya dan yang lainnya. Jadi kita katakan bahwa ini terfitnah, tertipu dengan dirinya sendiri. Dan terlebih lagi bahwa yang menjadi permasalahan kembali rusaknya pemikiran dan pemahaman seperti ini, ya, dia tidak mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bahayanya. Karena Rasul bangga kalau kita ini umat ini punya punya keturunan. Dan salah satu tujuan pernikahan itu adalah ya, memiliki keturunan. Ya, fulan dan fulan punya anak. Biasanya orang seperti ini itu akan mendapati penyesalan yang luar biasa di hari-hari tuanya. Ya. Dan ikhwatal iman azani Allah, bahwa yang memberikan anak itu adalah Allah Jalla wa ala. Yahabu liman yasha. Ya. Allah lah yang memberikan anak. Ya, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah memiliki langit dan bumi. Ya, dalam ayat ini yahabu mayyasha. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah menghendaki dzukuran, anak laki-laki, wa inasan, anak perempuan, au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, atau Allah memberikan anak laki-laki dan juga anak perempuan dalam satu keluarga. Ada yang Allah wa yaj'aluhu aqima. Ya, Allah juga menjadikan orang itu aqim, yaitu tidak beranak.
Maknanya adalah apa? Memiliki anak laki, memiliki anak perempuan, memiliki anak yang punya pasangan laki dan perempuan, atau yang tidak memiliki anak misalkan, itu Allahu Jalla wa'ala, bukan kita. Ya, sehebat apapun obat ya untuk mencegah kehamilan, itu nggak bakalan bisa mampu untuk menghalangi kehendak Allahu Jalla wa'ala. Ya, apapun yang dikehendaki oleh Allah, jika Allah menghendaki kun fayakun. Kita lihat di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana Nabiullah Zakaria alaihissalam di usia yang sudah tua, istrinya juga sudah tua. Ya, yang dalam perhitungan manusia, ya, dalam barangkali tindakan medis, dia akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin lahir dari seorang anak gitu, karena sudah usia yang sudah tua seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, ya bagi Allah itu hayyin, bagi Allah itu mudah untuk terjadi. Dia punya anak. Ya, Yahya, Allah berikan kabar gembira, ya, bi Yahya musaddiqan lima bainahum. Ya, jadi memberikan Yahya, membenarkan terhadap apa yang pernah dijanjikan oleh Allahu Jalla wa Ala. Jadi di sini orang ini tertipu, ya, dengan pemikiran barat, dengan gaya hidup barat dan yang lainnya. Maka ini tinggalkan gaya-gaya hidup barat seperti itu dan hiduplah normal sesuai dengan fitrahnya. Kita di dalam Islam bahwa wanita tercipta sesuai dengan fitrahnya. Dia melahirkan, ya, dia bisa hamil, dia melahirkan, dia bisa menyusui, dan itulah kemuliaan bagi wanita. Ya, itulah kemuliaan bagi wanita. Ya, artinya apa? Bukan mengeksploitasi wanita. Memang sesuai fitrahnya dia seperti itu. Laki-laki tidak bisa hamil, laki-laki dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui, ya. Tapi kemuliaan bagi seorang wanita, Allah ciptakan memang untuk untuk bisa hamil, untuk bisa melahirkan, untuk bisa menyusui, ya, bisa mengayomi anak-anaknya gitu ya. Maka fitrah hidup ini ketika dijalankan, maka insya Allah keberkahan hidup itu terus bertambah. Allah berikan keberkahan kepada kita, ya. Demikian. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ